첫 번째 게임을 끝마친 참가자는 예, 제가요. 저좀 내보내주세요. 그만하세요. 미친 건 아니잖아요. 이건 게임일 뿐입니다. 여길 찾아올 걸 아마? 그래. Terlihat banyak peti mati dan ruangan pembakaran terhadap peserta yang tereliminasi. Satu persatu korban dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Para staf berbaju merah terus bekerja sesuai dengan posisi mereka. Banyak sekali peserta mulai merasa ketakutan dengan permainan pertama. Gi-hun berterima kasih pada temannya. Gi-hun juga berterima kasih pada pria India yang menyelamatinya. Suara bel berbunyi. Pintu terbuka. Para staf berbaju merah masuk. Mereka memberi selamat atas lolosnya para peserta dari permainan pertama dan akan mengumumkan hasil permainan pertama. Dari 456 peserta, 255 peserta tereliminasi, 201 peserta berhasil menyelesaikan permainan. Seorang wanita rambut keriting menangis ketakutan, meminta untuk pergi dari permainan tersebut. Lalu disusul oleh beberapa peserta lain. Ini hanya permainan, kata staf berbaju merah. Apa kau katakan ini neraka bukan permainan? Dan mereka pun ingin keluar dari permainan itu. Aturan 1 di formulir persetujuan peserta tak boleh berhenti bermain. Aturan kedua, peserta yang menolak bermain akan dieliminasi. Teman Gi-hun menjawab, aturan 3 di formulir persetujuan permainan boleh dihentikan jika mayoritas setuju. Apa benar begitu? Maka dari itu mereka pun meminta untuk melakukan pengundian suara. Para staf berbaju merah pun setuju atas permintaan para peserta. Sebelum mulai pengambilan suara, para staf berbaju merah akan mengumumkan hadiah permainan pertama sesuai perjanjian. Uang pun berjatuhan ke dalam celengan bulat yang tergantung di atas. Uang dihitung berdasarkan peserta yang tereliminasi. Para peserta melihat hadiah dengan kagum dan terpesona. Ada 255 peserta yang tereliminasi di permainan pertama. Setiap peserta dipertaruhkan uang sebesar 100 juta won. Jadi uang terkumpul sebesar 25,5 miliar won. Jika kalian berhenti bermain, uang 25,5 miliar won akan dikirim untuk keluarga peserta yang tereliminasi. Masing-masing mendapatkan 100 juta won. Dan kalian akan pulang dengan tangan kosong. Wanita rambut keriting bertanya, jika berhasil melewati 6 permainan berapa banyak yang akan kami dapatkan? Staf berbaju merah menjawab, karena ada 456 peserta, maka total hadiahnya sebesar 45,6 miliar won. Setelah semuanya terjawab, maka pengambilan suara pun dilakukan. Ada 2 tombol yang disediakan, tombol X dan O. Yang tidak bersedia menekan X, yang bersedia menekan O. Pengambilan suara pun dimulai dengan peserta pertama, Gi-hun. Gi-hun memilih X. Satu persatu dari mereka mulai memilih. Ada yang memilih maju, ada juga yang memilih mundur. Suara mulai terkumpul 50 sama. Suasana menegangkan. Ada yang cemas, ada juga yang tak peduli, yang penting mereka mendapatkan uangnya. Karena kehidupan dalam permainan sama saja hidup di luar sana. Sama-sama menyedihkan. Karena semua peserta orang-orang yang hidup melarat dan banyak hutang di mana-mana. Cekcok pun terjadi antara peserta yang ingin melanjutkan dengan yang ingin mundur. Para staf berbaju merah menghentikan pertengkaran mereka. Lalu prosesnya pun dilanjutkan dan angkanya sama rata 100.100. Penentuan ada bersama peserta terakhir, yaitu seorang kakek. Lalu kakek pun memilih X dan tidak melanjutkan permainan. Para peserta lainnya pun bersorak gembira. Mayoritas peserta memilih untuk menghentikan permainannya. Oleh karena itu permainan kini dihentikan. Tetapi para peserta yang ingin melanjutkan memprotes karena mereka ingin melanjutkan permainan itu. Para staf berbaju merah pun memberi kesempatan lagi untuk mengikuti permainannya kembali jika mereka bersedia kembali. Lalu mereka pun satu persatu dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Gi-hun dan wanita pencopet uangnya dikirim pulang bersama. Gi-hun membantu melepaskan ikatan wanita itu. Memakai pakaian. Gi-hun meminta untuk dilepaskan ikatannya, tapi dia tak mau, takut diminta mengembalikan uang yang diambil olehnya. Tapi pada akhirnya dia juga melepaskan ikatan Gi-hun. Lalu pergi dari situ. Mereka pun satu persatu terlihat sudah kembali lagi. Pria India dan teman Gi-hun dikirim bersama. Pria India meminta ponselnya untuk menghubungi seseorang. Tapi ponselnya mati habis baterai. Lalu pergi ke supermarket membeli pengecas baterai. Pesan masuk sangat banyak. Memberi pensel pada pria India. Menghubungi seseorang. Berterima kasih setelah memakai ponselnya. Pamit ingin pulang tapi tidak ada uang, lalu teman Gi-hun memberi dia uang untuk ongkos pulang.
Gi-hun terlihat di kantor polisi melaporkan yang terjadi saat bermain game. "Permainan apa yang kalian main?" tanya polisi. Gi-hun menjawab, "Lampu merah, lampu hijau. Permainan anak-anak itu." Orang dewasa disuruh main, lalu polisi itu menganggap Gi-hun tidak waras. Sehingga Gi-hun marah dan terus meyakinkan polisi itu memberi dia kartu undangan. Polisi menghubungi no tersebut tetapi yang mengangkat seorang wanita. Sehingga polisi itu tidak mempercayainya. Gi-hun pun diusir dari kantor polisi. Tetapi ada seorang polisi lainnya melihat kartu undangan game itu. Gi-hun pulang mencari ibunya tetapi ibunya tak ada di rumah. Sang-woo teman Gi-hun melihat ibunya dari jauh. Gi-hun bertemu dengan Sang-woo, minum bersama. Mereka bernasib sama, terlilit hutang di mana-mana. Sang-woo mempertaruhkan semua milik ibunya. Gi-hun dihubungi pihak RS, ibunya masuk RS terkena diabetes. Harus dirawat untuk mengobati kakinya. Tetapi ibu Gi-hun tak mau dirawat karena tak punya uang. Bahkan asuransi ibunya pun sudah dihabiskan oleh Gi-hun. Terlihat seorang polisi yang dihubungi ibunya bertanya kabar tentang kakaknya. Dia pun pergi ke kos-kosan abangnya. Memeriksa kamar kakaknya lalu menemukan kartu tiket masuk game. Dia pun ingat pernah lihat kartu seperti itu di kantornya. Sekarang terlihat wanita pencopet, dia punya seorang adik laki-laki. Dia memiliki nasib yang sama, kemiskinan dan juga terlilit hutang. Untuk membahagiakan adiknya saja tak bisa. Polisi tadi pun kembali ke kantor, dia bertanya tentang Gi-hun. Pria India terlihat kembali ke tempat dia bekerja. Menemui bos lalu meminta sisa upah dia bekerja. Tetapi bos malahan tidak mau membayar. Pria India pun merebut uang di saku bos. Bos pun terkena mesin pekerja. Pria India mengambil uangnya lalu pergi. Wanita pencopet pergi ke tempat seseorang. Bertanya tentang uangnya. Tetapi pria itu terus berkelit dan banyak alasan. Lalu wanita itu menyiram dia dengan air kopi dan memberi dia peringatan jika tak mau mati. Lalu dia pun pergi dari situ. Uang di saku pria itu hilang. Sang-woo menelepon ibunya memberi dia kabar bahwa dia baik-baik saja. Ibu Sang-woo terlihat sangat sayang padanya. Dia memuji anaknya pada pelanggan. Lalu seorang polisi datang memberitahu dia akan ditangkap karena terlibat pemalsuan dan penggelapan uang. Polisi itu hanya mengingatkan lalu pergi. Mereka semua hidup di ujung tanduk. Mau berada di dunia mereka maupun di area game. Bel rumah Sang-woo berbunyi, terlihat kartu undangan game. Memberitahu tempat penjemputan. Pria India Ali terlihat di rumah bersama istrinya. Dia menyuruh istrinya pergi dari situ, mereka juga bernasib sama. Kemiskinan dan juga tak bisa membahagiakan istrinya. Gi-hun juga mencari pinjaman kemana-mana. Mereka semua terlihat sangat menyedihkan. Kemiskinan membuat mereka jadi serba salah. Benar dianggap salah, apalagi jika salah. Lalu Gi-hun bertemu dengan kakek salah satu peserta di Squid Game. Minum bersama. Bertanya tentang gumpalan di kepalanya. Kakek memberitahu akan kembali ke sana lagi. Karena kembali atau tidak keadaannya tetap sama. Kehidupan di sini lebih menyiksa. Pria preman juga terlihat kesusahan uang dan dia pun terlilit hutang sana-sini. Berencana untuk menyerang tempat Squid Game tetapi dia malahan dikhianati oleh temannya. Lalu dengan terpaksa dia membalas perbuatan temannya. Dan melompat ke sungai. Gi-hun terlihat di rumah mantan istrinya, dia bermaksud untuk meminjam uang padanya untuk mengobati ibu yang sedang sakit. Tapi mantan istrinya tak punya uang. Lalu suami baru dia pulang. Gi-hun pun pamit pergi. Suami mantan istrinya keluar dan memberi dia uang tetapi dengan syarat tak boleh menemui keluarganya lagi. Tetapi Gi-hun tak terima ucapan dia lalu mengembalikan uangnya. Karena anak dia itu segalanya buat Gi-hun. Dalam perjalanan pulang polisi menemui Gi-hun dan mencari info tentang Squid Game. Dia pun tidak mau membantu polisi itu. Masuk rumah melihat ada kartu undangan game. Satu persatu mereka menunggu jemputan untuk kembali lagi ke Squid Game. Jemputan pun tiba lalu masuk ke mobil. Pria polisi mengikuti Gi-hun dan mengikuti mobil pembawa Gi-hun. Ceritanya filmnya bersambung di sini guys. Tunggu sambungannya di part 3. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan dan like. Terima kasih. Salam persahabatan.